Oke Mas, aman. Ini mau lanjut lagi atau ada yang masih ditunggu nih? Ini kita tunggu 2 menit Mas ya. Boleh. Nggak ada Mungkin sekalian pertanyaan. sekalian dikasih tahu lagi kalau udah mau mulai lagi. Ya. Oke. Monggo Mas, bisa dimulai aja. Ini udah 50-an. Nanti mungkin sambil ini ya, teman-teman nanti join juga. Boleh, baik. Terima kasih, Mas. Oke, sebentar saya share screen lagi. Oke, sudah terlihat semuanya ya? Ya, udah Mas. Oke. Nah, terima kasih rekan-rekan sudah kembali dan tuning lagi gitu di bagian berikutnya. Nih di seksi yang sekarang atau section yang sekarang lebih menjelaskan apa namanya, ya selain tadi menjelaskan net zero itu apa, sekarang lebih ke alasan lebih ininya lah. Jadi ini mungkin lebih spesifik juga ke apa namanya, ke energinya ya, ke energy transition-nya. Jadi memang kalau dilihat dari zaman ke zaman gitu ya, atau masa ke masa, oh ya ini mungkin saya mulai dari sini dulu deh. Nah, kenapa saya tertarik sebenarnya masuk untuk lebih mendalami di sektor energinya, karena memang manusia gitu ya dengan segala aktivitas dan juga energinya, kalau kita menggunakan energi maksudnya, itu bisa meningkatkan kesejahteraan, meningkatkan pembangunan ekonomi, menurunkan kemiskinan dan lain sebagainya. Tapi di sisi lain juga karena bukan kebetulan sih, karena sayangnya masih banyak bergantung dari energi fosil, jadi si emisinya juga jadi salah satu dampak yang tidak terelakkan dengan penggunaan energi ini gitu. Jadi ini data di 2019 juga, saya
ada data yang lebih baru, tapi saya sengaja lagi-lagi di 2019 untuk menghindari bias karena pandemi. Itu dari sisi jumlah penduduk gitu ya, 2019 itu sekitar 7,7 miliar, di mana menggunakan energi per kapitanya sekitar 75,4 gigajoule per orang, di mana 84 persen dari itu masih berasal dari fosil. Ya, dari fosil, sorry. Nah, untuk di tingkat global sendiri, apa artinya? Jadi, kesejahteraan itu dari Human Development Index atau Indeks Pembangunan Manusia, itu rata-rata global sekitar hampir 1, hampir bagus gitu ya. Kemudian juga pertumbuhan ekonominya 2,8% rata-rata dunia. Kemudian juga tingkat jumlah penduduk, presentasi jumlah penduduk miskin itu 9,3% dari total penduduk ya global citizen gitu ya. Nah, kalau di konteks Indonesia sendiri, memang dari sisi penduduk kita mungkin terbesar keempat gitu ya, atau kelima. Tapi sayangnya memang dari rata-rata dunia hanya 84%, ini kita lebih besar lagi gitu, memakai energi fosil itu baru sekitar mungkin menggunakan energi terbarukan itu baru sekitar 6%, sisanya 94% masih berasal dari energi fosil dengan konsumsi rata-rata per kapita energinya itu 32 gigajoule. Kalau kita breakdown lagi, sebenarnya energi fosil mana sih atau tipe apa yang kita gunakan gitu ya. Kita sebagian besar masih pakai batu bara, kemudian juga di sektor transport karena salah satu pengguna energi terbesar juga transport itu dari minyak bumi, dan gas itu 18% gitu. Jadi kurang lebih ini gambaran ketiga indikator tadi untuk konteks Indonesia yang di bawah. Untuk emisinya juga kurang lebih ya sekitar 624 juta ton karbon dioksida akumulatif yang kita emisikan gitu ya. Nah, balik lagi ke yang slide sebelumnya. Jadi sebenarnya tadi lebih unpacking lagi dari sisi penggunaan energi atau dari sektor energinya. Dari tahun 1800-an, karena satu tadi sektor pertanian yang menyumbang emisi terbesar gitu ya, sehingga juga kita waktu itu masih pakai tradisional renewable atau energi terbarukan yang tradisional seperti dari kayu bakar gitu ya zaman dulu. Jadi energinya ini atau dari sektor energi ini penyumbang utamanya adalah dari tradisional biomass. Sehingga pada satu titik tertentu di 1830 saat kurang lebih terjadi revolusi industri, pada saat itu batu bara ditemukan, industrialisasi sangat masif gitu ya di Eropa, penggunaan energi yang lebih, densitas energi yang lebih tinggi dan bisa ditransportkan gitu ya, bisa dipindahkan, itu mereka menemukan batu bara gitu, dan semuanya akhirnya menggunakan batu bara, dan mulai dari 1830 ini ditandai gitu atau ditandai oleh ilmuwan Rusia, Smil, itu sebagai periode pertama dari transisi energi. Jadi berubah dari dulunya sangat tradisional renewables, kemudian yang kedua mulai beralih kepada coal atau batu bara ini yang abu-abu ya. Kelihatan dari sini tuh porsinya kurang lebih menggantikan si tradisional biomasa tadi gitu. Nah, dari 1830 sampai 1950 memang sudah ada introduksi minyak bumi di sini sekitar tahun 1900-an, kemudian juga gas. Tapi yang menarik adalah penandaan kedua transisi energi ini terjadi di tahun 1950-an ketika memang dari situ
ya apa namanya, to some extent itu bauran dari penggunaan energi fosil khususnya dari minyak bumi meningkat drastis gitu, secara drastis. Dan ini adalah periode kedua transisi energi di mana kita menggunakan traditional renewable dari biomasa ditambah batu bara, sekarang masuk apa namanya, minyak bumi gitu ya sebagian besar. Dan dari 19 3 dekade kemudian ditandai oleh SMIL ini sebagai periode ketiga untuk transisi energi atau gelombang ketiga itu dengan adanya gas yang lebih masif lagi, plus di sini mulai nuklir ya yang merah-merah ini nih. Gitu. Jadi ini periode ketiga dan terakhir di 2019 itu atau sekitar tahun 2019 itu mulai kembali lagi ke nature atau dalam artian kita kan sejak awal memang bergantungnya dari tradisional biomasa ya atau dari energi terbarukan gitu. Sekarang energi terbarukan juga udah mulai uptake walaupun belum banyak atau belum bisa take over dari sisi energi primernya itu sudah mulai banyak atau uptake-nya lumayan tinggi gitu ya untuk modern renewables. Apa sih energi terbarukan modern itu? Ya, contohnya dari misalkan angin, kemudian juga surya, apa biofuels gitu ya, bahan bakar nabati, ocean gitu atau apa laut dari laut, apalagi modern biomasa gitu. Jadi biomasanya bisa apa namanya tidak hanya dibakar saja tapi juga misalkan bisa dicacah jadi lebih jadi serbuk gitu atau co-firing dengan batu bara dan lain sebagainya. Nah ini kita masuk ke periode keempat untuk transisi energi. Kalau misalnya kita lihat dan perhatikan ya jarak dari episode pertama ke episode kedua itu jauh jaraknya. Tapi semakin ke sini semakin dekat ya apa dari sisi periodenya waktunya gitu. Berapa tahun nih? 100 berapa? 50 tahun 170 tahun gitu. Sorry, berapa 50 ini matematika saya udah kan udah malam di sini jadi hitung-hitungannya jadi bolot nih. eh Ya, kurang lebih hampir 1 abad gitu ya, lebih dari 1 abad. Kemudian habis itu hanya 30 tahun, kemudian hanya sekitar, iya, sorry 30 tahun ya, sekitar 20 tahunan lah, mirip gitu ya, lebih cepat mungkin. Itu lebih cepat artinya, karena adanya inovasi, teknologi, itu memungkinkan kita untuk, sebenarnya bertransisi dari satu sistem yang sebelumnya ke sistem yang baru dan itu sudah terjadi saat ini. Maksudnya kita sudah bisa menggantikan minyak bumi dengan apa biofuels misalnya bahan bakar nabati. Untuk di penerbangan misalkan itu sudah menargetkan ada sustainable fuels gitu baik dari bahan bakar nabati atau sintesis yang bisa menggantikan ini apa namanya si minyak bumi, batu bara juga udah mulai banyak ditutup, gas dipakai sebagai ya walaupun dia energi fosil tapi mungkin emisinya yang paling rendah gitu. Jadi masih banyak atau beberapa negara memakai gas ini sebagai apa namanya transition fuel atau bahan bakar transisi menuju 100% akhirnya listrik gitu. Jadi ujung-ujungnya memang listrik harapannya. Nah, dan nyambung lagi ke net zero tadi, sekarang itu oh ya kalau misalkan ini saya lupa ngasih tahu kalau misalkan masing-masing episode ini punya alasan tersendiri kenapa berpindah atau bertransisi gitu ya. Kalau yang pertama ke yang kedua nyari sumber energi yang lebih padat, lebih densitas energinya lebih tinggi gitu ya. Terus kemudian juga dari apa namanya dari batu bara ke minyak itu selain dia densitas energinya tinggi tapi juga bisa didistribusikan secara mudah tanda kutip dan murah gitu ya. Kalau batu bara kan harus susah gitu cukup cukup banyak dan densitas energinya lebih sedikit daripada minyak bumi gitu. Itu juga salah satu jadi alasannya gitu dan apa namanya transisi ke yang lainnya mungkin lebih emisi apa lebih bersih emisinya dan lain sebagainya. Nah ini juga sama untuk yang transisi energi sorry
transisi yang sekarang yang net zero ini bukan hanya lagi sifatnya lokal, tapi sekarang sifatnya atau supply chain ya kalau dulu ya. Di sini bisa dilihat nih goals-nya itu lebih ke apa namanya better energy source misalkan, jadi lebih dari supply driven-nya, kemudian juga lebih membuat satu membuat satu nilai yang baru gitu ya. Kemudian juga mencakup dengan teknologi tertentu dan juga bukan teknologi, cadangan tertentu di masing-masing negara kan beda-beda, kemudian juga sumber daya yang ada tertentu, kemudian juga ini time frame-nya ya 50 tahun inovasi, kemudian juga 50 tahun kemudian baru ada difusi yang secara masif gitu. Jadi memang dulu itu lebih ke seperti ini gitu ya polanya. Tapi sekarang ini yang dekarbonisasi atau net zero transition ini lebih umum gitu sifatnya, jadi secara global pendorongnya, kemudian juga punya batasan waktu kapan harus kita mencapai titik tertentu kayak tadi 2050 gitu ya. Jadi ya selain global ini juga dipengaruhi dari permintaan masyarakat atau ekonomi yang memang lebih beralih atau punya emisi yang lebih rendah, kemudian juga ada tuntutan untuk juga mengelola lingkungan hidup yang lebih baik untuk generasi berikutnya. Tadi udah saya jelasin juga yang untuk yang globally driven ini kan nggak cuma di satu sektor tertentu dan juga di negara-negara tertentu saja, tapi hampir semuanya. Tadi udah ada berapa 119 negara yang at least sudah punya komitmen ataupun sudah mendiskusikan akan net zero di tahun-tahun tertentu gitu. Dan punya waktu deadline-nya yaitu 2050 kita harus bisa net zero gitu secara global. Nah ini jadi beberapa alasan inilah yang akhirnya mengharuskan kita atau bersamaan dengan transisi ini adanya harus infrastruktur yang baru. Misalkan kalau dari di sistem ketenaga listrikan dulu kita harus bangun pembangkit yang besar-besar, terus kemudian bangun transmisi yang panjang gitu ya. Tapi sekarang kan enggak. Di rumah teman-teman juga bisa menghasilkan listrik dengan pasang panel surya misalkan. Intinya adalah bisa didemokratisasi menjadi lebih kecil dan tapi tersebar gitu. Kemudian juga teknologi-teknologi baru sama ekosistem baru, adanya digitalisasi, Bitcoin misalkan teknologi, maksud saya adalah bukan Bitcoin-nya tapi blockchain yang memungkinkan peer to peer electricity ledger gitu ya. Kemudian juga adanya market baru yang menuntut lebih ramah lingkungan, lebih rendah emisi dan lain sebagainya, dan juga peraturannya tadi, dan juga dari pola masyarakat atau konsumer yang memang juga mungkin lebih aware gitu ya, lebih sadar bahwa krisis iklim ini adalah sesuatu yang penting dan harus juga dilakukan gitu. Jadi transisi yang sekarang memang lebih mengglobal istilahnya mungkin seperti itu. Nah ini tadi kalau merujuk lagi ke dokumennya IEA mengenai bagaimana sektor energi bisa mendekarbonisasi gitu atau melepaskan ketergantungannya terhadap karbon adalah ada milestone-nya gitu. Jadi kan ini namanya pathways atau peta jalan di mana nanti di 2050 kita bisa net zero gitu ya. Misalkan ini yang biru ini adalah sektor-sektornya gitu di kelistrikan misalkan itu adalah nggak ada lagi pembangunan pembangkit PLTU misalkan, atau di 2030 peningkatan pembangkit tenaga surya dan juga angin itu ada di 1000 gigawatt. Ya, dan seterusnya gitu. Ini juga yang di atas ada yang di buildings warnanya coklat, kemudian di industri warnanya hijau, dan di transport warnanya agak biru, biru gitu. Jadi ini adalah beberapa peta jalan yang
diusulkan oleh IEA bagaimana nanti kita bisa mencapai net zero energi, net zero emission di sektor energi maksudnya secara global gitu. Ini juga dampak beberapa spot-spot ini misalkan untuk yang listrik, untuk pembangkit harus naik di tahun 2030 naik 4 kali lipat, mostly mungkin nanti dari solar PV, kemudian juga dari sisi mobil listrik gitu harus naik 18 kali lipat di tahun 2030. Nah ini yang menarik yang mau saya highlight adalah peran penting dari energi terbarukan. Nah kita masuk ke lebih dalam ke energi terbarukannya. Jadi berbagai skenario energi, permodelan energi itu kurang lebih seperti ini. Ini saya ngambil salah satu permodelan yang dibuat oleh Shell, salah satu perusahaan minyak dan gas. Mereka mengakui bahwa nanti di tahun 2000, at least nih 2025 ya, beberapa tahun lagi gitu dari sekarang, itu akan terjadi puncak dari beban atau bukan beban, puncak permintaan dari energi fosil itu terjadi gitu. Itu satu dan yang kedua juga sejak tahun ya 2015-an atau tepatnya 2012 gitu ya, energi terbarukan ini udah mulai tumbuh secara eksponensial dan diproyeksikan atau diharapkan ya modeling mungkin proyeksi ya di tahun 2050 ini crossing antara demand atau permintaan dari energi fosil plus dari pertumbuhan energi terbarukan ini mulai overtake habis dari sini, sedangkan si fossil fuel ini udah mulai sunset gitu atau terbenam atau tenggelam semakin nol, mendekati nol lah setidaknya. Jadi ini adalah 3 episode atau babak bagaimana transisi energi terbarukan itu merupakan suatu hal yang niscaya gitu, suatu keniscayaan gitu, inevitable akan terjadi. Jadi oh ya, saya mau menekankan juga di sini, balik lagi ke sini. Nah, sebenarnya peran teman-teman itu sebagai meteorologis ke depan itu tidak hanya dibutuhkan dari sisi iklimnya aja gitu, di-link sama permodelan iklim misalkan, tapi juga permodelan cuaca, jangka pendek dan ya namanya cuaca, kalian pasti lebih paham, dia sifatnya lebih pendek daripada iklim gitu ya. Nah itu permodelan cuaca itu sangat-sangat dibutuhkan untuk memproyeksikan nanti angin bertiup itu berapa kecepatannya, jamnya berapa gitu. Kemudian juga untuk intensitas radiasi mataharinya berapa kilowatt hour per meter persegi di satu titik gitu, dan bagaimana potensi dan fluktuasinya. Misalkan ada kejadian khusus, misalkan ada gerhana matahari, nanti kira-kira berapa lama, nanti berapa potensi penurunan listrik dari pembangkit ini. Nah, terapan-terapan keilmuan meteorologi ini justru saya lihat semakin besar permintaannya gitu ya, demand-nya di industri energi juga gitu. Jadi orang-orang atau perusahaan-perusahaan energi mungkin mereka kalau yang energinya sudah besar gitu ya, dan energi terbarukannya sudah besar portofolionya, itu butuh meteorologis seperti kalian yang membantu mereka memproyeksikan listrik yang dikeluarkan atau yang bisa di-generate dari wind farm misalkan, dari kebun angin, dari tenaga surya atau dari hydro juga gitu ya, karena kan kita juga saya ingat masih ngukur kecepatan arus air, debit air gitu-gitu ya. Itu juga bisa besar peranan teman-teman gitu untuk yang ini tidal atau naik pasang surut gitu ya. Saya ingat banget juga ada praktikum ke Pelabuhan Ratu waktu itu ngukur ini opsional, tapi saya waktu itu ngambil oceanografi ya kalau nggak salah. Apa masih tetap jadi ini ya Mas Lutfi ya, saya lupa. Saya pokoknya ngambil itu sama teman-teman sekelas. Oh, berarti ini salah satu interdep yang harus diambil. Si oceanografi itu ngukur pasang surut gitu ya. Nah ini juga berfungsi untuk ngitung potensi kalau kita mau pasang pembangkit listrik tenaga pasang surut. Jadi ada tidal yang kalau naik dia naik gitu, atau simply kerjanya sama kayak PLTA gitu ya, pembangkit listrik tenaga air. Jadi ketika pasang itu ada satu reservoir atau daerah bendungan gitu ya yang ngumpulin air gitu ya sampai levelnya sama.
tapi nanti ditutup gitu ya. Kalau udah penuh atau sama levelnya itu ditutup si reservoir gate-nya, dan ketika surut siang hari umumnya gitu ya, itu si pintunya dibuka gitu. Jadi ada perbedaan potensial energi di antara reservoir dan juga tinggi muka apa namanya laut ya, tinggi muka laut, dan itu menggerakkan turbinnya gitu. Jadi itu juga apa namanya tidal wave itu atau ya tidal wave, bukan tidal ding, saya lupa nama ininya tiba-tiba. Ya si pasang surut ini sudah ada yang komersial di Korea Selatan. Jadi kalau teman-teman mau liburan ke Korea Selatan, selain nonton K-pop atau konser mungkin atau belajar mungkin di sana, nah itu udah ada bendungan terbesar yang pasang surut tadi yang terbesar di dunia, di daerah Shinhwa ya kalau saya nggak salah namanya Shinhwa, apa namanya tidal power plant. Itu kapasitasnya tapi masih ya 230 megawatt kalau saya nggak salah. Ya lumayan lah besar gitu. Karena kebun angin atau wind farm yang terbesar saat ini di Indonesia kan ada di provinsi Sidrap ya, Kabupaten Sidrap bukan provinsi, di provinsinya Sulawesi Selatan. Itu baru mencapai 75 megawatt installed capacity-nya gitu. Sedangkan yang udah komersial yang ada di South Korea dan udah beroperasi itu 230. Jadi ya lumayan besar gitu. Jadi disinilah peran teman-teman yang saya lihat bisa apa namanya jadi pertimbangan gitu atau menjadi salah satu opsi pilihan untuk berkarir nanti setelah lulus gitu. Jadi potensinya tinggi dan demand-nya juga tinggi. Itu sekilas info. Tadi sampai sini ya. Nah, jadi energi terbarukan ini memang tadi dari tahun 2012 sudah mulai mengalahkan atau bahkan dari 2011 bahkan sudah sorry ini grafik apa namanya bauran pembangkit baru yang dipasang setiap tahunnya secara global dari tahun 2010 sampai 2020. Nah, jadi kita lihat pembangkit energi fosil yang dibangun sejak tahun 2011 itu sudah mulai kalah apa namanya pembangkit energi fosil yang baru dibangun itu udah lebih kalah presentasinya dibandingkan dengan energi terbarukan gitu. Walaupun ya sempat agak turun di tahun 2000 berapa nih 2000 sekitar 2013 gitu ya 13-14 itu, tapi habis ini naik terus dan terakhir di tahun 2020 itu 83% pembangkit baru yang dibangun secara global itu energi terbarukan dan sisanya energi fosil. Dan ya energi fosil baik itu gas ataupun batu bara gitu ya, karena minyak bumi juga udah mulai turun sekarang PLTD. Kenapa gitu? Karena ada 4 hal setidaknya. Satu, secara global itu energi listrik yang dihasilkan dari energi terbarukan ini, harga listrik yang dihasilkan dari pembangkit energi terbarukan ini turun terus. Kenapa? Karena juga apa namanya skala utilitas gitu ya, semakin besar kita bangun pembangkitnya pasti akan semakin murah dan juga teknologinya juga semakin berkembang. Yang kedua, nah ini nyangkut yang kedua gitu, adanya inovasi teknologi yang semakin efisien gitu ya si thin filmnya gitu teknologinya. Dulu silikon, sekarang bisa perovskite yang memang efisiensinya lebih tinggi gitu, ada bifocal gitu, ada atas bawah bisa menyerap radiasi sinar matahari atau radiasi panas. Juga di sisi lain ada dorongan atau aksi dari korporasi dan juga investor yang memang sekarang lebih melek dan menginginkan energi listriknya dari energi terbarukan atau energi bersih gitu. Jadi itu dan terakhir ini harusnya yang jadi yang pertama ya, tapi untuk secara dari perspektif atau sudut pandang market gitu ya. Ini jadi keempat sebenarnya untuk mengurangi polusi udara dan juga berkontribusi ke perubahan iklim. Sayangnya seperti itu. Nah, kenapa energi terbarukan lebih murah dan juga sedangkan untuk yang batu bara dan nuklir tidak gitu. Kalau kita lihat lagi ini dari datanya Our World in Data dari Roser. Jadi teman-teman kalau mau lihat cari-cari data gitu ya untuk skripsi secara apa ataupun untuk tugas itu data di Our World in Data. Kalau mau perbandingan negara ataupun secara global itu bisa dicek di sini, salah satu yang referensi yang saya sering pakai.
dan secara akademik juga apa namanya legit atau apa namanya bisa dipertanggungjawabkan. Ini di sini jadi di Our World in Data. Nah, saya lihat itu bahwa memang kalau dilihat lagi 1 dekade terakhir, harga pembangkitan listrik per megawatt hour dari solar PV gitu ya, photovoltaik, panel surya, tenaga PV itu jauh banget learning curve-nya ya, dari $378 per megawatt hour-nya sekarang hanya 68 gitu. Jadi learning rate-nya 36% gitu ya. Sangat ini namanya, sangat drastis turunnya akhirnya. Kemudian juga angin, PLTB, pembangkit listrik tenaga bayu. Untuk yang offshore atau lepas pantai itu juga mengalami penurunan. Untuk yang onshore apalagi gitu ya, semakin murah, bahkan lebih murah dari surya, karena pada prinsipnya ya cuman mechanical gitu ya, nggak perlu mineral kritis seperti solar panel. Nah itu jadi makin murah per megawatt hour listriknya gitu. Nah tapi kalau kita lihat justru energi nuklir semakin kesini makin mahal, sedangkan batu bara juga ya nggak ada perubahan lah, sama-sama aja gitu. Jadi ini juga yang membuat perusahaan-perusahaan listrik baik itu nasional seperti PLN atau yang lainnya yang privat itu sudah mulai secara otomatis menggunakan energi terbarukan karena dari sisi investasi dan juga operasional jauh lebih murah dibandingkan dengan membangun energi fosil gitu. Kurang lebih seperti itu. Kemudian juga dari sisi kesehatan dan keselamatan, kalau yang sebelah kiri ini adalah tingkat kematian dari kecelakaan dan juga polusi udara dari masing-masing pembangkit, sedangkan yang kanan adalah emisi gas rumah kacanya. Jadi kalau kita lihat memang energi terbarukan modern ini lebih memiliki dampak yang kecil gitu ya, baik dari sisi tingkat kematian ataupun dari emisi gas rumah kaca. Oleh karena itu mereka juga secara tidak langsung menjadi lebih kompetitif gitu. Jadi jadi semakin opsi yang ya tadi tidak dapat atau suatu keniscayaan gitu transisi ke energi terbarukan. Nah, kalau dari sisi strateginya mungkin itu salah satu consulting firm namanya Accenture punya 3 prinsip atau 3 kerangka untuk bagaimana kita menuju net zero emission atau NZE. Yang pertama adalah clean the core, jadi kita bersihkan gitu ya, kita transisikan inti-inti sistem energi yang memang perlu dibersihkan gitu ya, kayak misalkan tadi pembangkit batu bara gitu dengan misalkan CCUS, carbon capture and utilization and storage. Kemudian juga kita mengganti atau mengefisienkan kendaraan-kendaraan masih berbahan bakar mesin tadi dari minyak gitu ya. Kemudian juga di oil and gas, di hidrokarbon kita juga sistemnya lebih dibersihkan lagi. Di sisi pembangkit juga aset-asetnya digantikan dengan yang baru. Nah ini salah satu beberapa kerangka atau rencana yang terpikirkan oleh mereka untuk membersihkan yang utamanya gitu, yang bisa dengan mudah dibersihkan atau ditransisikan. Yang kedua adalah kita mengakselerasi transisi yang memang agak cukup sulit gitu ya. Misalkan dari sisi pembangkit tadi saya sudah bilang beberapa negara menilai atau memandang bahwa penggunaan gas ini sebagai bahan bakar transisi gitu ya, menuju electricity, menuju listrik itu dipakai, kemudian juga mempercepat tadi pembangunan EV, pemanfaatan EV, pembangunan pembangkit listrik tenaga surya dan juga angin dan yang lain sebagainya gitu ya. Elektrifikasi hampir semua sektor harusnya. Dan yang terakhir adalah extend memperluas inovasi ataupun riset ataupun
kemajuan teknologi yang memang yang terdepan gitu. Kayak misalkan mungkin teman-teman sudah sempat mendengar juga bahwa ada perusahaan Finlandia atau Swedia, saya lupa, yang memang punya teknologi yang langsung bisa mengambil karbon dioksida dari udara atau dari atmosfer secara langsung gitu. Jadi hal-hal seperti ini yang mungkin bisa kita terus dorong gitu, kita terus usahakan. Kemudian juga hidrogen, amonia dan bahan bakar sintesis untuk industri yang memang sangat apa namanya energi intensif gitu ya, kayak steel, cementing, apalagi ya kira-kira dua itu yang ini bisa kita coba dekarbonisasi gitu dengan teknologi-teknologi yang memang baru. Nah itu mungkin sekilas tambahannya lagi di spesifik atau deep dive ke sektor energinya ya secara khusus. Sampai sini mungkin saya pause dulu sebelum nanti lebih membahas bagaimana nanti peran teman-teman gitu ya bisa masuk. Ini tadi sebenarnya sudah dibahas di awal, tapi nggak apa-apa, nanti saya bisa share slide deck-nya juga untuk jadi referensi teman-teman. Silakan, mungkin ada teman-teman yang ingin ditanyakan terkait dengan energi terbarukan, perannya, peran pentingnya dalam transisi ke net zero ini, atau ya ngomong soal energi fosil juga boleh lah. Saya mudah-mudahan bisa mengcovernya. Saya stop dulu di sini. Bang izin bertanya. Ya, boleh, Lintang. Baik, sebelumnya saya mohon maaf karena belum bisa mengaktifkan kamera karena jaringannya sedikit kurang baik. Jadi perkenalkan Bang, saya Lintang. Izin bertanya terkait peralihan menuju energi terbarukan ini kan sebenarnya sudah menjadi ini juga ya sedikit disinggung saat COP26 kemarin, dan ternyata negara yang punya dampak besar terhadap emisi seperti Cina dan India itu menolak untuk segera beralih dari energi fosil. Nah, lalu kira-kira apa yang sebenarnya menjadi kendala untuk negara-negara seperti mungkin juga negara berkembang atau negara yang belum berkembang itu untuk beralih menuju energi terbarukan seperti itu, Bang? Terima kasih, Bang. Terima kasih juga pertanyaannya, Lintang. Sangat menarik pertanyaannya. Satu, kenapa negara seperti Tiongkok dan juga India itu masih tetap mempertahankan, bukan menolak, tapi yang lebih tepatnya mungkin masih tetap membangun pembangkit-pembangkit energi fosil gitu ya. Satu, karena memang ya kalian juga tahu dari sisi populasi Tiongkok sama India ini masuk 3 besar gitu ya. Tiongkok yang pertama, India saya nggak tahu deh, US masih tetap kedua atau India udah kedua ya. Secara populasi yang itu tadi yang grafik yang saya sempat singgung, berarti apa namanya penggunaan energinya ini memang atau permintaan energinya ini memang sangat tinggi gitu, sehingga kalau misalkan mereka membangun dengan energi terbarukan yang mungkin di sana masih belum murah, dan juga dari sisi sumber daya mereka mungkin ada apa keinginan dari beberapa aktor di pemerintah yang memang ini kita punya potensi batu bara masih banyak gitu ya. Ini terjadi juga di Indonesia by the way. Kita punya sumber daya alam dari batu bara yang masih banyak berlimpah yang bisa kita manfaatkan. Kenapa kita harus mendengar negara-negara baju untuk menurunkan emisi gitu? Mereka juga udah tuh zaman dulu dan sekarang mungkin belum bertanggung jawab karena juga masih nggak ngasih dana ke negara berkembang untuk membantu bertransisi ini gitu. Jadi dalihnya kurang lebih seperti itu yang ada di pemerintahan. Nah, jadi dari sisi keekonomian itu satu. Jadi di sana mungkin mereka harus cari sumber energi yang cepat, murah, dan mudah untuk mereka bisa pergunakan atau utilisasi gitu ya, untuk memenuhi permintaan energinya yang makin tinggi karena pertumbuhan penduduknya juga masih tinggi gitu. Jadi semakin banyak penduduk, semakin banyak juga kebutuhan energinya. Oleh karena itu kalau teman-teman nonton film Kingsman yang kedua itu menarik juga gitu. Soalnya
nyambung kan, si siapa tuh si villain-nya atau si penjahatnya itu kan apa namanya, menghapus populasi gitu ya biar bisa mencegah perubahan iklim gitu, itu dengan cara yang ekstrim. Itu juga soalnya seperti itu. Jadi karena apa namanya, secara natural itu ekosistem dan juga apa namanya, ya ekosistem ataupun bumi ini tidak sanggup untuk memenuhi permintaan energi ataupun kebutuhan lahan, pakan, makanan gitu ya untuk terus meningkat tadi gitu. Jadi yang kedua tadi satu keekonomian, kedua adalah juga apa namanya, ada perasaan masih pengen menggunakan sumber daya alamnya sendiri gitu ya, tidak mau bergantung sama yang lain dan tidak mau didikte. Terus juga yang ketiga mungkin dari sisi prioritas kali ya, karena ya negara berkembang ini kan kebanyakan masyarakatnya permintaannya kepada pemerintah adalah harga yang murah, kemudian juga apa namanya, lapangan pekerjaan gitu ya, ya pokoknya untuk bertahan hidup 1-2 hari gitu. Sehingga untuk yang prioritas lebih tinggi misalkan, saya mau energinya dari energi terbarukan, itu tuh belum sampai pada tahap level seperti itu gitu. Jadi kesadaran masyarakatnya pun yang untuk menuntut gebrakan itu masih belum ada gitu, karena ya itu tadi gitu. Jadi ya itulah dilema mengapa mungkin negara-negara berkembang ini sulit, dan juga yang berikutnya mungkin subsidi energinya juga lebih banyak ke energi fosil gitu. Kayak Indonesia ini masuk 5 besar atau 10 besar saya lupa, negara yang memang masih mensubsidi energi fosilnya gitu. Jadi teman-teman kalau yang masih pakai gas yang 3 kilo itu dapat subsidi, dan subsidi tiap tahunnya itu nggak main-main ya. Saya lupa angkanya berapa, tapi mencapai puluhan triliun. Yang kedua yang besar juga subsidinya adalah listrik. Yang ketiga subsidinya adalah yang kedua itu bukan listrik tapi bahan bakar. Jadi makanya pemerintah mulai secara bertahap menghapus premium yang bersubsidi, terus juga sekarang pertalite disubsidi gitu ya. Salah satunya itu, jadi menjaga keekonomian dan lain sebagainya. Itu sih mungkin kira-kira Lintang, jawabannya semoga membantu. Kalau misalkan ada yang kurang jelas nanti mungkin bisa di drop chat ya, nanti saya bisa ini. Ini Deden udah raise hand, tapi ini ada Tasya dulu ya, sebentar ya, nggak apa-apa ya Deden ya. Ini saya mau baca pertanyaannya Tasya via chat. Izin bertanya, untuk mengubah kebiasaan dari penggunaan ini kan pasti membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Ya benar. Terutama ada alat atau operasionalnya yang harus menyesuaikan dengan energi tersebut. Ya. Lalu bagaimanakah tahapan yang harus dilakukan? Melihat sebenarnya banyak peneliti-peneliti muda yang memberikan ide cemerlang terkait energi terbarukan, akan tetapi hanya berhenti pada sebatas lomba penelitian atau tidak ada ya tindak lanjutnya. Terima kasih. Benar, jadi sayangnya di kita itu belum terhubung antara riset dan juga industri. Dalam artian kalau sudah terhubung mungkin kayak Australia gitu ya, itu risetnya memang di-drive atau didorong oleh permintaan dari industri. Misalkan bagaimana mereka menciptakan misalkan teknologi yang memang hidrogen katakanlah, yang juga dibutuhkan tadi oleh industri-industri yang susah untuk menurunkan emisinya biar bisa dipakai gitu. Jadi riset-riset tematik di universitas fokusnya ke arah sana, lebih ke terapannya gitu, dan bekerja sama sama industri sehingga tidak hanya berhenti di selesai penelitian aja, tapi mencoba bagaimana, soalnya ada tahapan selanjutnya yaitu bagaimana teknologi tersebut bisa diaplikasikan atau implementasikan dalam skala komersial dan menurunkan keekonomian di lab gitu ya ke yang mass production. Itu juga butuh tahapan dan juga dukungan dari berbagai pihak. Jadi mungkin di negara-negara berkembang belum jadi prioritas atau belum terhubung. Tapi sekarang saya lihat Indonesia juga satu, atau mungkin dari jurusan gitu ya, dari IPB, saya lihat IPB juga udah mulai melakukan tematik riset. Jadi risetnya itu teman-teman nggak sendirian kayak dulu gitu. Saya mungkin zaman saya masih sendirian gitu ya. Saya fokus misalkan meneliti apa sih itu namanya kesesuaian iklim untuk tanaman kopi di wilayah tertentu gitu. Nah itu saya sendirian gitu. Nggak ada misalkan teman dari misalkan
pertanian ya, apa tuh namanya, agrobisnis misalkan. Jadi nanti tanaman kopinya ini nanti jenisnya jenis mungkin sudah mulai diperhitungkan di permodelan itu atau di risetnya, tapi gimana nanti kopinya bisa dijual gitu, atau gimana nanti kopinya kualitasnya bisa dinaikin dan bagaimana pengolahannya. Nah itu tuh join juga di situ untuk bahas itu. Terus juga misalkan dari sisi supply chain-nya atau distribusinya kemana, ke pasar mana aja, ada agribisnis yang lain mungkin yang lebih ke model bisnisnya gitu, pengembangan model bisnisnya, itu join juga. Jadi satu riset itu tematiknya, ada satu tematik tertentu untuk menyelesaikan satu masalah tertentu, tapi dilakukan oleh multidisiplin gitu. Jadi kita dari Meteo ikut juga di situ, dari agribisnis masuk di situ, dari sisi nggak tahu yang lainnya gitu yang terkait masuk di situ. Jadi memang perlu terintegrasi dan tematik, dan kalau saya nggak salah update, IPB udah mulai ke sana ya, jadi mulai ke cross departemen gitu. Jadi silahkan nanti teman-teman kalau punya teman di departemen yang lain, kita bikin riset bareng yuk gitu. Itu lebih oke lagi sih menurut saya. Jadi mungkin kalau dari dari peran teman-teman yang masih banyak nanti mungkin meneliti, yang ini mungkin yang bisa dilakukan gitu ya dalam jangka pendek atau dalam waktu dekat gitu. Nah kalau misalkan jangka panjangnya memang satu, harus juga ada dukungan dari pemerintah untuk menaikkan levelnya, dalam artian apakah itu menurunkan subsidi untuk energi fosil atau meningkatkan insentif untuk energi terbarukan, pembangunan energi terbarukan, sehingga orang-orang atau investor banyak yang mau investasi di sini karena harganya lebih menguntungkan gitu. Nah itu juga perlu dilakukan di jangka panjang atau dalam perspektif yang lebih besar lagi. Jadi mudah-mudahan bisa menjawab ya Tasya itu. Sekarang tadi siapa ya, Deden ya? Silakan Deden Ya, kalau ada saya pertanyaan. Mas. Oke, izin bertanya ya Mas, mungkin pertanyaan lanjutan sama seperti Kak Alia tadi. Kan ada di sekarang tuh kan transisinya sudah global driven kan, berarti digerakkan oleh seluruh global. Sementara itu ada di negara-negara global juga yang mungkin income utamanya itu masih energi-energi tidak terbarukan. Contohnya mungkin negara-negara Timur Tengah yang masih bergantung pada minyak. Nah, saya penasaran sih, Mas, peran negara-negara dari Timur Tengah ini tuh kayak gimana sih di transisi global driven ini tuh? Ya, Karena pasti dong secara logis kan negara-negara tersebut nggak mau kehilangan income-nya gitu, Mas. benar. Nah mungkin Hmm. bisa dikasih insight gitu Mas, peran-peran Ya, dari negara-negara tersebut tuh seperti apa? Makasih boleh, Mas. boleh. Ya, terima kasih. Nah ini sebenarnya mereka juga masuk dalam kategori yang mungkin tidak atau belum banyak diekspos atau diberitakan gitu ya, bahwa sebenarnya negara-negara minyak dan gas ini, oil and gas ini di Timur Tengah itu sebenarnya juga yang paling getol risetnya untuk misalkan menahan laju emisi dari industri minyak dan gas gitu. Misalkan dengan CCUS tadi, misalkan dia bagaimana mengcapture karbonnya, menggunakan karbonnya, dan juga menyimpan karbonnya di ladang-ladang minyak yang memang sudah tidak terpakai lagi, jadi disuntik lagi ke dalam reservoir yang bekas minyak gitu atau bekas gasnya gitu. Itu salah satu cara yang mereka lakukan, sehingga mereka bisa berlomba-lomba menjual teknologi ini ke oil and gas yang mereka sebenarnya sadar gitu bahwa usaha ini akan sunset, akan turun, sehingga mereka lagi investasi besar-besaran di risetnya, di teknologinya, dan juga sedang memikirkan pivotnya harus kemana gitu, yang mana sebagian besar oil and gas seperti Enel gitu ya di Itali itu sejak tahun 5 tahun atau 10 tahun yang lalu itu udah mulai membangun anak perusahaan untuk Enel Power. Jadi bergerak di industri, bangun pembangkit kah, teknologi transmisinya gitu, atau investasi di jaringan infrastruktur untuk mobil listrik gitu, bis listrik gitu di Santiago, Chile, di mana lagi ya, saya lupa tuh, NLX itu ada di situ perannya gitu. Jadi itu yang kedua. Yang ketiga juga dari sisi pemerintahan sedang mencari sumber pendapatan baru di samping menjual minyak dan gas. Misalkan Dubai atau itu
masing-masing negara bagiannya itu sekarang ada yang berubah ke tourism gitu ya, ke industri kayak Singapura gitu ya, Dubai jadi salah satu hub transit dari semua internasional gitu. Mereka bangun mall besar-besaran, pusat perbelanjaan besar-besaran dan lain sebagainya. Itu salah satu caranya. Juga di sisi lain misalkan mereka mulai memikirkan bagaimana mereka bisa menghijaukan dengan Tiongkok juga sih. Tiongkok juga melakukan riset ini, menghijaukan atau geoengineering ya, si gurun pasir itu bisa jadi tanah lahan yang bisa produktif gitu, bisa jadi pertanian kah atau bisa jadi satu sumber riset tertentu kah atau yang lainnya gitu. Jadi usaha-usaha itu sebenarnya sedang dilakukan, tapi mungkin teman-teman juga jarang terekspos ke berita-berita yang seperti itu. Tapi itu sudah terjadi gitu. Jadi mereka lagi mencari sumber ekonomi baru yang bisa mendukung atau siap ketika minyak dan gas tiba-tiba turun gitu. Jadi itu sih mungkin beberapa contoh yang bisa saya share ke teman-teman gitu. Ada yang lainnya yang nanti mungkin saya bisa jelaskan di sesi berikutnya. Mudah-mudahan menjawab ya, Deden. Ya, baik Mas. Terima kasih banyak Mas. Sama-sama. Oke, ini saya parkir dulu. Kalau ada pertanyaan lagi silahkan. Saya selesaikan bagian terakhir yang mana masuk ke peran kalian ya, seperti apa. Sebentar. Nah ini salah satu iklan juga kali ya. Mudah-mudahan koneksi dan audionya lancar. Kalau misalkan audionya nggak kedengeran, drop di kolom chat ya. Technology is revolutionizing businesses and organizations across the world, and nowhere more so than in the energy sector. Right now, innovators, engineers, and scientists are working to develop cleaner, more efficient sources of energy that will help us to tackle climate change. It's a whole new world of exciting, ambitious apprentices and new graduates are exploring amazing new developments in areas like robotics and artificial intelligence. Whatever you're interested in, a future career in the energy sector could be ideal for you. Because while some traditional energy industry jobs, like geologist and chemist, will still remain key, we know that by 2025, there'll be some 4,500 new people employed in roles that don't even exist yet. Where might a career in energy take you? How about researching exciting new topics in a developing field like data science, automation, or material science? Coming up with fresh ideas in machine learning, robotics, or cybersecurity? Leading people and projects in change management, remote operations, or environmental science. The energy industry of the future will be more high-tech, diverse, and flexible than ever. So now's the time to start planning your future in the world of energy. How will you help deliver the clean energy we need to power the future? Oke, jadi kurang lebih itu iklan dari saya. Kalau misalkan teman-teman tertarik untuk mendalami di sektor energi gitu ya terapannya, saya happy aja nanti untuk sharing lebih lanjut. Nah tapi tadi yang sudah sempat saya informasikan di awal atau sharing di awal, ada 4 entry point atau poin masuk gitu ya, jalan masuk buat teman-teman, salah satu graduate atau lulusan STEM. STEM itu Science, Technology, Engineering, sama Mathematics. Ini 4 core keilmuan yang sekarang lagi banyak dibutuhkan gitu ya. Itu bisa masuk ke lapangan pekerjaan terkait energi terbarukan atau energi bersih. Jadi yang pertama yang paling membutuhkan mungkin sedikit effort atau sedikit resources
Yang pertama bisa kayak saya gitu, jadi intern dulu atau anak magang gitu ya. Bisa magang tidak hanya di perusahaan tapi juga misalkan project-projectnya dosen gitu kayak Pak Fakih mungkin saya Pak yakin juga banyak terapan bidang keilmuan yang bisa jadi pembelajaran buat teman-teman gitu ya untuk tahu bagaimana menjembatani antara riset ataupun akademik ke industri. Yang kedua juga tetap berkutat di riset gitu ya. Bisa jadi tetap jadi researcher ya baik itu di akademik ataupun non akademik yang memang bisa mendorong energi terbarukan gitu. Advokat gitu. Jadi advokat di sini lebih ke apa ya? Mengedukasi, memberikan pemahaman ke yang lain gitu ya, bisa itu komunitas, bisa itu industri, bisa itu pemerintah misalkan, atau jadi yang campaigner ini juga yang mengkampanyekan memang pentingnya kita mencapai net zero emissions misalkan. Ini yang paling mudah. Ini saya tambahin tadi beberapa link yang mungkin teman-teman bisa pantau gitu, DevJob Indo, Kerja NGO, Kaliber, terus juga nih kalau yang mau jadi ASN silakan, atau mau nanti jadi startup itu ini beberapa platform yang bisa kalian manfaatkan gitu ya. Yang kedua yang mungkin lebih butuh expert atau bidang keahlian khusus ataupun usaha yang lebih intinya itu jadi langsung junior engineers misalkan untuk di walaupun kita scientist ya, lebih ke scientist lulusannya SSI, ini mungkin bisa jadi junior scientist gitu untuk riset mengenai misalkan potensi energi pasang surut misalkan, atau tadi energi angin atau energi surya gitu, itu bisa masuk juga di think tank atau lembaga pemikir, di institusi riset misalkan Sisirum gitu ya, bisa masuk juga di situ. Industri energi terbarukannya langsung gitu, kayak yang tadi sempat saya bilang. Itu yang jalur kedua. Yang jalur ketiga mungkin ini bisa ikutan yang tadi yang jadi ASN ya, aparatur sipil negara, atau bisa jadi masuk di consulting firm yang memang sekarang juga lagi butuh junior consultant untuk atau junior associate untuk di bidang iklim atau meteorologi itu. Mungkin lebih banyak di bidang iklimnya sih ya. Nah, terus yang terakhir kalau memang ada punya modal ini modal keuangan, modal teman-teman gitu ya, yang rekan-rekan yang punya satu visi misi gitu, itu bisa mungkin coba-coba jadi anak startup, bikin ide bisnis baru yang soal climate, dan juga mungkin terapannya bisa di energi, bisa di transport, bisa di kehutanan, bisa dimanapun, untuk jadi misalkan membuat satu platform untuk menghubungkan antara pengguna dan penyedia teknologi atau penyedia data dan lain sebagainya, atau cari IoT gitu ya, tadi Internet of Things misalkan, untuk bagaimana kita bisa meningkatkan efisiensi penggunaan energi dan lain sebagainya. Jadi ini banyak titik poin di mana teman-teman sekarang bisa masuk ke industri atau ke lapangan pekerjaan yang khusus energi terbarukan gitu, dengan background kita sebagai SSI, sarjana sains. Nah, ini juga slide terakhir kayaknya untuk karir development kalian ya, pembangunan portofolio berkarir gitu ya. Seperti apa kalau tadi mau masuk di perusahaan, di komersial gitu, di industri, itu entry point ini mungkin 6 tahun. Saya ngambil intervalnya 6 tahun karena setidaknya itu yang saya alam ya ketika saya mulai jadi staf magang, staf apapun itu, staf yang paling junior lah gitu di DNPI, terus naik jadi koordinator, punya beberapa tim, yang ngatur beberapa tim, kemudian juga jadi project manager, program manager, sampai sekarang senior project manager. Itu memang ada tingkatannya atau tahapannya gitu. Jadi ini mungkin beberapa tahapan ataupun level ataupun
keywords mungkin kalau teman-teman mau cari apa namanya keywords-nya gitu ya untuk cari yang di platform-platform yang tadi saya sebutkan gitu ya, di Job Indo, Kerja NGO dan lain sebagainya. Itu misalkan bisa jadi analis posisinya, analis apa, climate analyst atau analis apa gitu ya, officer atau sales atau apapun itu. Ini untuk yang di company, kata kuncinya ini, kemudian juga skills yang diperlukan, ya basically hard sama soft skill, ya hampir di semuanya. Dan ini pekerjaannya lebih terstruktur gitu. Maksudnya kalau di perusahaan itu menerima pekerjaan yang sudah memang dideskripsikan di dalam lowongan pekerjaan ataupun atasan gitu yang disuruh sama atasan. Ini company ini lebih ke struktural ya ininya apa namanya cara kerjanya gitu. Sedangkan kalau misalkan kerja di think tanks, di development jobs gitu ya kayak USAID atau apapun itu, GIZ, UNDP itu posisinya ini kira-kira bisa jadi analis, bisa jadi liaison. Liaison itu penghubung biasanya antara pemerintah sama apa, antara apa namanya komunitas dengan apa gitu. Atau jadi officer gitu. Jadi memang yang bantu apa namanya ngerjain yang harus dikerjain. Dan ini sifatnya lebih eksploratif. Jadi di sini diberikan kebebasan untuk kalian mau apa ya approach-nya atau mau kerjanya seperti apa itu lebih eksploratif gitu ya, atau bahkan diikut sertakan ke riset-riset tertentu yang dimana kalian diberikan kebebasan untuk melakukan risetnya nanti topiknya yang interested apa gitu misalkan. Itu setidaknya pengalaman saya. Yang terakhir ini di consulting firm atau firma konsultan. Ini lebih challenging lagi ya apa namanya menurut saya gitu. Ya walaupun mungkin 11-12 atau kombinasi antara perusahaan dan juga di think tank gitu. Nah di middle management itu posisinya bisa head atau bisa jadi manager gitu ya, atau koordinator atau senior associate atau jadi partner dari associate jadi partner, kira-kira seperti itu. Dan nanti urusannya lebih ke tidak hanya apa yang dipelajari di kuliah lagi gitu, tapi lebih kepada bagaimana mengelola proyek, bagaimana memecahkan suatu masalah gitu ya. Jadi level nanti pekerjaannya atau fokusnya kurang lebih seperti ini. Dan terakhir adalah yang sudah 12 tahun plus pengalaman kerjanya, itu di levelnya bisa di ya direktur atau deputy tertentu. Dia membuat keputusan justru kalau misalnya di perusahaan gitu ya, atau di think tank ini bisa jadi expert, bisa jadi lead atau senior manager mungkin seperti saya, dan juga mulai membuat selain project management, problem solving, ini kita juga diberikan tanggung jawab untuk membuat satu keputusan gitu atau membuat satu kebijakan gitu ya, bukan cuma internal tapi juga yang berdampak ke eksternal. Kalau di apa namanya di consulting firm ada spesialis, ada head juga atau apa. Jadi kira-kira itu apa namanya penutup dari saya, dan saya suka mengutip beberapa apa namanya wisdom atau kata-kata bijak gitu atau ya satu kebijakan dari seseorang itu baik dari buku, dari perkataan. Ini saya kebetulan mengutip dari kata-katanya dia. Salah satu apa namanya ekonomis yang apa namanya dikenal gitu, kemudian juga dari Prancis, dia juga CEO dari Yayasan Iklim dari Eropa, mengelola dana-dana dari Eropa untuk disalurkan ke climate. Saya belum pernah ketemu langsung, tapi sempat berhubungan dengan beberapa direktur di yang European Climate Foundation dan sempat terpapar dengan kata-katanya CEO-nya seperti ini. Jadi punya suatu rencana itu nggak pernah cukup untuk atau belum tentu jadi faktor pemungkin kita jadi suatu apa namanya menuju sukses atau kesuksesan, tapi nggak punya satu rencana itu udah jadi pasti resep untuk gagal gitu. Jadi ini menurut saya momen juga teman-teman untuk mulai merencanakan nanti setelah lulus mau ngapain, risetnya mau apa, seperti apa bentuknya gitu. Dan ini nanti S2 kalau teman-teman mau langsung S2 itu, karena saya cuma 1,5 tahun waktu itu, pas datang itu udah ditanyain kamu nanti mau risetnya apa buat lulus gitu. Jadi dari awal tuh udah
ditanyain gitu mau topik risetnya apa gitu. Jadi teman-teman harus punya rencana sih setidaknya gitu. Mungkin itu aja dari saya. Nanti saya share linknya untuk akses ke sini untuk jadi referensi teman-teman. Bahan diskusi juga mungkin teman-teman kalau ada yang mau ditanyakan lebih lanjut. Ini saya kasih kontak saya di sini. Silahkan hubungi saya. Kalau memang dirasa perlu untuk diskusi dan lain sebagainya. Bisa di sosial media juga. Saya mungkin kalau di profesional itu LinkedIn kayaknya ya lebih ini. Jadi kalau teman-teman sekarang belum punya LinkedIn, ya coba buatlah LinkedIn. Karena di LinkedIn juga bisa cari beberapa posisi sekarang. Iklan-iklan lowongan pekerjaan juga banyak yang dipost di situ. Jadi silakan juga nyari Janata Giwangkara di LinkedIn, nanti ya bisa juga diskusi via itu sih. Mungkin itu aja. Terima kasih banyak. Mohon maaf kalau misalkan tadi telat dan juga banyak kekurangannya pastinya. Sekarang mungkin sesi tanya jawab terakhir gitu ya. Sebelum nanti kita udahan sesinya. Gimana? Ada yang mau ditanyakan? Wah, ini ada Jihan ya. Silakan Jihan. Terima kasih atas kesempatannya Bang untuk bertanya gitu. Mungkin lebih ke konsultasi kali ya Bang gitu. Boleh. Tadi dijelaskan juga mengenai bahwa zero emission ini sangat perlu diperhatikan gitu dari diskusi dari Energi Summit 2022 dari pejabat Indonesia juga sangat mengejarkan ini gitu. Termasuk 5 inisiatifnya yakni meningkatkan kapasitas energi terbarukan gitu. Nah, dari sini tercetuslah inovasi gitu Bang, inovasi untuk membuat sebuah alat untuk mengatasi CO2 di atmosfer dan juga mengubahnya menjadi energi listrik gitu. Mungkin sedikit konsepnya saya jelaskan Bang. Mungkin nanti CO2 yang di atmosfer itu akan dideteksi oleh CMES atau Continuous Monitoring Emission System gitu ya. Terus akan diserap melalui teknologi CCS mungkin dan diubahnya melalui recovery CO2 gitu. Dan akan menjadi energi listrik gitu mungkin Bang konsep kasarnya gitu. Nah, menurut Abang sendiri tanggapannya gimana gitu terhadap inovasi tersebut gitu, dan apakah mungkin bisa terrealisasikan gitu inovasi tersebut. Seperti itu. Terima kasih, Bang. Terima kasih juga pertanyaannya, sangat menarik dan mungkin kontekstual gitu ya dari tingkatan teman-teman yang mungkin juga lagi mulai memikirkan topik-topik riset gitu ya. Satu lagi-lagi saya sangat encourage itu sangat menyarankan atau sangat mendukung gitu ya kalau misalkan teman-teman risetnya ini tidak hanya dilakukan sendirian tapi multidisiplin gitu. Jadi mungkin ada teman-teman dari kalau di IPB nggak tahu sekarang teknik lingkungan gitu mungkin udah jalan ya, udah harusnya itu kolaborasi dengan mereka nanti seberapa besar misalkan dari sisi carbon footprint-nya kalau misalkan mau pakai teknologi itu seberapa besar energi yang nanti yang diperlukan, dari mana nanti sumber energinya, karena yang setahu saya teknologi untuk yang direct air capture itu juga energi intensif ya, butuh energi. Nah, itu harus dipikirkan juga apakah nanti di sampingnya buat dulu semacam solar panel untuk memenuhi kebutuhan listrik awal gitu ya, karena ya syukur-syukur nanti ujungnya karena memang diarahkan membangkitkan listrik, nanti listriknya bisa dipakai sendiri gitu ya, atau captive jadi captive energi gitu. Nah, nanti bisa dihitung lagi tuh seberapa besar net electricity yang bisa di-generate atau yang bisa dihasilkan dari prosesnya gitu. Apakah dia malah justru negatif gitu ya? Lebih besar input energinya dibandingkan dengan outputnya, berarti itu tidak efisien. Nah, itu harus di-refine lagi tuh nanti, entah teknologi yang dipakai atau cara capturing udaranya gitu, atau mengolah jadi memisahkan misalnya jadi hidrogen atau jadi karbonnya gitu ya. Hal-hal seperti itu yang memang harus dipikirkan, dan saya yakin riset-riset seperti ini kalau juga
hubungkan dengan aktor industri gitu yang memang membutuhkan, mungkin Pertamina bisa support di situ, atau mungkin PLN, mereka juga punya bagian yang divisi risetnya, PLN Pertamina punya divisi energi terbarukannya, itu juga bisa mungkin bahkan didukung pembiayaan risetnya bahkan gitu. Jadi ini memang saatnya atau momennya untuk kolaborasi, tidak hanya multidisiplin departemen, tapi juga dengan industri sih saya. Jadi saya rasa itu sangat potensial. Silahkan dilanjutkan, saya dukung. Juga kalau bisa dihubungkan nanti gimana nanti mengkomersialisasi teknologinya juga bisa misalkan dengan teman-teman dari agribisnis kah atau dari mana gitu. Ini beberapa tema, ini menurut saya melihat ini satu tema yang besar atau topik yang besar yang kalau mau dijadiin skripsi mungkin yang Jihan bisa lakukan fokus di satu titik yang memang dari sisi climate-nya atau dari sisi meteorologinya yang kuat gitu. Sedangkan yang lainnya dari sisi supply chain, dari sisi tadi ngitung energinya, net energinya apakah memang lebih besar atau malah dia negatif gitu ya. Atau keekonomiannya gimana nanti teknologinya bisa komersial, itu perlu bantuan dari teman-teman yang lainnya yang memang bidang keahliannya di situ sih. Jadi mungkin itu komentar saya ya Jihan, jadi semoga membantu dan bermanfaat. Baik, terima kasih banyak Bang atas sarannya. Sama-sama. Ada lagi mungkin teman-teman yang mau bertanya? Kalau Mas Lutfi mau nanya juga nggak apa-apa Mas. Siapa tahu jadi, mau jadi kepikiran mau nanya. Kasih kesempatan ke teman-teman dulu sih Mas. Boleh. Ini sebentar saya sekalian sambil menunggu, saya lagi ganti window untuk cari link buat nge-share slide deck saya sebentar. Ini barusan saya drop di ini ya kolom chat slide deck-nya. Saya kasih aksesnya view only, tapi kayaknya bisa download juga deh itu. Jadi silakan teman-teman visit, lihat-lihat lagi gitu. Kalau ada pertanyaan lebih lanjut di luar sesi ini juga ya saya happy untuk diskusi lebih lanjut. Ya mudah-mudahan membantu dan memberikan inspirasi dan motivasi buat teman-teman bahwa apa yang kalian pelajari saat ini nanti mungkin masuk lab ya, ada lab meteo, ada lab iklim, ada lab satu lagi saya lupa ada berapa lab. Pokoknya intinya masing-masing agromet gitu ya. Masing-masing lab itu punya atau masing-masing lab itu mendukung nanti kemana peta jalan yang secara karir atau secara akademis kalian pengen lanjut kemana gitu. Jadi ada satu angkatan saya juga, Sandro namanya, mungkin Pak Fakih masih kenal. Ya. Itu memang sangat kuat di bidang riset dan juga akademis. Jadi selesai riset itu lanjut sekolah lagi di Berlin apa di mana ya, di Jerman, saya lupa spesifiknya di mana. Memang ngurusin kalau nggak salah dulu saya lupa malah topiknya. Pokoknya dia nginin angin apa gitu di troposfer atau apa. Dan habis itu lanjut lagi PhD, lanjut lagi postdoc, dan sekarang kayaknya sambil ngajar gitu, sambil riset sambil ngajar. Kalau ada yang punya passion ke sana, kita punya dosen-dosen atau profesor di GFM yang memang juga kompeten dan berpengalaman gitu ya, atau yang tertarik di yang lainnya, pastinya juga kita udah punya dosen-dosen yang bisa diiniin. Jadi saya encourage teman-teman untuk mulai memikirkan dan mulai membuat rencana nanti mau seperti apa, sehingga nanti risetnya benar-benar aplikatif dalam artian berguna tidak hanya buat diri sendiri gitu ya, mendukung karirnya, juga ya bermanfaat untuk masyarakat ataupun yang lebih luas pada umumnya gitu. Jadi itu sih, jadi semangat. Saya tahu tidak mudah di jurusan ini. Saya juga secara IPK by the way nggak pinter-pinter amat ya, maksudnya
saya lulus IPK-nya cuma 3,07, tapi itu tidak menjadi satu batasan buat teman-teman bisa dapat beasiswa ke luar negeri gitu ya. Karena intinya sih ini apa namanya persisten itu dan konsisten ya. Jadi kekeh dan tetap gitu. Saya juga dapat beasiswa ke sana bukan kali pertama, kali kedua. Ada yang mau tahu saya dapat beasiswa ini setelah aplikasi yang keberapa? Boleh Mas. Kelima atau keenam kali ya. Saya gagal gitu ya. Keempat sebelumnya gagal, kelima sebelumnya gagal, dan keenam ya alhamdulillah akhirnya keterima gitu. Jadi ya jangan mudah menyerah juga sih kalau kita memang ingin kuat di situ, ya insya Allah nanti ada dimudahkan dan disiapkan jalannya gitu. Kebetulan saya Muslim, jadi saya yakin kalau memang jalannya udah ke sana, rezekinya udah ke sana, ya tinggal masalah waktunya aja. Apakah memang tepat buat kita langsung S2 lagi atau harus kerja dulu ternyata sampai 5 tahun kayak saya. Tapi eventually atau pada akhirnya ke sana juga sih gitu. Jadi itu sih salah satu mungkin pembelajaran yang saya dapatkan yang bisa di-share ke teman-teman. Gitu. Semoga bermanfaat. Dan mohon maaf ya kalau misalkan ya tadi telat dan juga mungkin kurang well prepared dari sisi struktur dan lain sebagainya. Lupa saya kira satu ada meeting tambahan, yang kedua tuh memang pas banget tadi sampai apartemen lagi sekitar jam segitu, terus saya baru dapat koneksi internet gitu ya, dapat WhatsApp dari Pak Fakih, Mas Egi ditunggu di ruang Zoom gitu. Hah, astagfirullah, ternyata hari ini saya kasih sesinya, jadi saya kira besok itu Kamis gitu, ternyata ya karena memang lagi padat agendanya, jadi lupa hari, lupa tanggal, maaf, jadi ya mohon dimaklumi ya. Nevertheless, silakan kalau misalnya ada pertanyaan terakhir mungkin. Di sana udah 7:30 ya, di sini udah 10:30, jadi saya juga mesti siap-siap buat besok. Silakan teman-teman, kalau ada yang mau ditanyakan. Cintanya Bang. Ya, silakan Fauzi lagi. Ini satu lagi ya Bang ya. Boleh. Ya, ini bukan lebih ke perubahan iklim atau sebagainya, tapi ini melihat tren ini transportasi terutama mobil listrik nih Bang di Indonesia. Gitu. Nah, menurut pandangan Abang nih ke depannya mungkin 10 tahun ke depan atau 15 tahun ke depan, bagaimana nih Bang tren mobil listrik di Indonesia, dan apakah ada kemungkinan untuk bahan bakar listrik gitu ya, atau energi listrik yang digunakan untuk transportasi ini akan naik harganya gitu kan, karena kalau sekarang perhitungnya masih cukup murah ya per kWh gitu. Nah, apakah itu akan ada potensi untuk naik gitu Bang harganya untuk listrik ini gitu. Kita aja mungkin Bang. Oke, jadi 2 pertanyaan ya. Satu, bagaimana prospek dan potensi kendaraan listrik berbasis baterai, atau istilah pemerintahnya itu KLBB, ya kendaraan listrik berbasis baterai ya. 10 tahun, 15 tahun ke depan, satu yang pasti dari sisi rantai pasok atau supply chain, sekarang lagi dibangun pabrik yang cukup terbesar, pabrik baterai ya maksudnya, yang cukup terbesar di Asia Tenggara, yang di Karawang itu, yang kerjasama LG, Chemical LG, sama satu lagi saya lupa. Yang mana itu akan mendorong keekonomian, artinya karena dibangun di sini gitu, diproduksi di Indonesia, satu harga baterai untuk menyimpan daya ataupun listrik yang dibutuhkan, baik itu untuk mobil pribadi, motor, bis gitu ya, itu ke depan akan semakin murah dari sisi cost. Jadi sekarang mungkin yang paling murah berapa? Mobil listrik 600 juta, 700 juta. Mungkin kurang dari 5 tahun lagi gitu ya, atau kurang dari 10 tahun, saya yakin keekonomiannya udah mulai lebih kompetitif karena dengan bahan bakar bensin gitu, ada yang konvensional. Kenapa? Karena juga satu dari sisi insentif, mungkin lebih banyak insentif nanti. Yang kedua juga semakin murah, teknologinya semakin bagus. Yang ketiga banyak juga disinsentif gitu ya dari pemerintah, misalkan dari mobil yang hanya boleh beroperasi di, waktu itu mungkin juga sudah sempat diterapkan mau jadi perda ya, peraturan daerah di Jakarta,
mobil yang boleh berlalu lalang di Jakarta hanya maksimal umurnya 10 tahun gitu. Jadi orang-orang harus beli mobil baru, bensinnya mahal, semakin langka, juga operasi biaya operasi atau perawatannya makin banyak gitu. Soalnya kan kalau mobil listrik dia nggak ada moving parts yang banyak gitu, nggak ada harus ganti oli mesin maksudnya, oli gardan, apa namanya yang lain-lain gitu yang banyak banget moving parts-nya, sedangkan mobil listrik kan hanya motor listrik saja, baterai, pendingin dan lain sebagainya. Jadi secara perawatan lebih murah dan lebih mudah. Itu ketiga, dan ini juga kalau teman-teman perhatiin juga Elon Musk katanya mau jadi investasi dan bangun gigafactory lagi di Indonesia setelah di US, Jerman, China, ya keempat berarti di Indonesia. Yang mana itu juga salah satu kompetitif lagi ya, maksudnya salah satu keuntungan lagi buat Indonesia biar bisa pakai mobil listrik lebih murah dan lebih masif. Jadi secara penetrasi akan lebih banyak 5 tahun, jangankan 10 tahun ya, 5 tahun aja mungkin akan cukup masif gitu. Dari 2 tadi, baterainya diproduksi sini, mobil listriknya juga, dan juga pemerintah mulai menggerakkan penggunaan mobil-mobil listrik atau mengharuskan saya terlibat di proyek implementasi fase pertama bis Transjakarta yang skala besar gitu ya untuk penggunaan bus listrik. Sekarang kan ada beberapa tapi masih uji coba gitu ya si bis listrik di Transjakarta. Dan saya terlibat juga di proyeknya dengan ITDP. ITDP itu think tanknya untuk transport. Saya diminta untuk menganalisis kebutuhan listrik dari implementasi fase pertama. Saya nggak tahu jumlahnya 500 bis atau 1000 bis listrik untuk Transjakarta. Berapa besar nanti kebutuhan listriknya, dampaknya ke jaringan listrik setempat, apakah energi terbarukan kalau pasang lebih murah gitu untuk nge-charge, nanti strategi untuk pengisian dayanya, menge-charge-nya seperti apa, itu saya lagi mau kerjain, baru aja proyeknya dimulai. Ya karena situlah, jadi akan semakin juga masif dari sisi yang public transportnya gitu ya. Itu yang tadi pertanyaan kedua, apakah harga bahan bakar listrik atau ya harga tarif listrik gitu ya akan semakin mahal ke depan? Terlepas dari keekonomian masing-masing bahan bakar pembangkit listriknya, pasti akan naik karena juga ya satu ada inflasi gitu ya, produk barang-barang akan semakin mahal, ini teman-teman ekonomi mungkin lebih paham. Jadi terlepas dari inflasi itu pasti akan naik gitu. Kalau kita bergantung hanya dari inflasi saja pasti akan naik listrik, satu. Yang kedua, tapi kalau kita lihat keekonomian tadi pembangkit listrik yang semakin murah, harusnya idealnya itu justru listriknya bisa jadi tetap bertahan gitu, atau listriknya nggak naik lama-lama kalau pemerintah memang segera beralih ke energi terbarukan gitu. Kalau kita bertahan justru malah semakin mahal listriknya, karena satu misalkan batu bara sekarang udah $100 per tonnya gitu. Itu yang mana untuk yang Indonesia PLN, konsumsi PLN itu disubsidi $30, jadi dibeli sama PLN cuma $70, sisanya dibayarin sama pemerintah gitu. Jadi yang kayak gini kalau memang ditarik subsidinya ya pasti akan harga listriknya akan naik gitu. Jadi juga minyak semakin terbatas, gas juga mungkin karena adanya konflik jadi mahal, karena kita juga kalau dari gas kayaknya kita masih banyak ekspornya atau banyak dipakai di luar sih dibandingkan dengan dipakai di dalam negeri gitu. Kalau BBM itu udah dari tahun berapa ya, tahun 2008-2010-an awal gitu udah mulai, kita tuh udah impor terus dari sisi BBM. Jadi kira-kira dari sisi harga sih gitu, pasti naik karena satu inflasi, tapi yang kalau misalkan dia atau pemerintah segera beralih ke energi terbarukan harusnya naiknya nggak signifikan gitu. Kalau misalkan tetap kondisinya mempertahankan batu bara dan yang fosil lainnya justru akan semakin naik karena emisinya harus ditahan, karena harga bahan bakunya naik juga, semakin mahal gitu ongkos untuk menggali dan lain sebagainya, dan juga dari sisi lingkungan semakin banyak yang harus dibayar gitu misalkan.
itu akan semakin naik sih kalau kita tetap bertahan di bahan bakar fosil. Itu mungkin mudah-mudahan menjawab Fauzi. Dari Kak Lutfi ada pertanyaan terakhir? Komentar? Iya. Oke, cukup. Sip. Baik, kalau begitu mungkin saya sudahi di sini. Tapi kalau misalnya tadi ada pertanyaan lebih lanjut, silakan ya engage ke saya dari sosial media ataupun drop WhatsApp, email gitu ya, silakan. Mohon maaf nanti kalau misalkan nggak langsung dijawab karena juga ini chat masih ada berapa nih yang belum dibalas, email juga belum dibaca, ada 17 chat yang belum saya balas, jadi mohon maaf karena memang ya lagi agak-agak ini agendanya sekarang. Mungkin itu, terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mungkin kita ini ya dokumentasi Mas ya untuk sesi kuliah dari Mas Egi. Kebetulan Pak Fakih lagi perjalanan ke Jakarta ya. Belum, jadi saya nanti, belum berangkat. Oh, belum ya, Pak? Oh iya, Pak. Boleh, Pak. Malah mau ke Jakarta, Pak. Iya nih, lagi ada ini keperluan. Oke. Kita situ aja. Oke, silakan teman-teman bisa angkat. Ini yang slide kedua nih masih banyak. Ada siapa nih? Wisnu, Dewi. Mungkin sambil kita dulu. Ya nggak apa-apa yang terkendala, nggak masalah. Oke, masih ditunggu. Aisyah, Katarisa. Ya, tidak apa-apa. Oke, mungkin saya mulai dulu di slide pertama. Ya, apa teman. Bahkan teman Mas Egi dan Pak Fakih bisa senyum ya. Pose. 1, 2, 3. Oke, kemudian slide kedua. 1, 2, 3. Oke, terakhir 1, 3. Oke, mungkin terakhir dari Pak Fakih silakan Pak kalau ada tambahan. Dikit aja karena udah terlalu lama nih kayaknya. Khawatir udah pada bosan. Tapi mudah-mudahan nggak bosan ya karena materinya menarik ya. Saya sempat dengerin tadi sedikit sambil meeting juga. Terima kasih Egi atas kesediaannya untuk mengisi di materi ini. Mudah-mudahan bisa menambah motivasi ya ke mahasiswa yang mungkin masih di rumah di ini ya belum banyak beraktivitas. Mudah-mudahan semester depan kita sudah bisa offline karena kecenderungannya kan sekarang COVID sudah mulai ini ya, sudah mulai berkurang lah. Mas Egi aja sekarang udah bisa ke Australia gitu ya. Australia kemarin tutup, jadi mudah-mudahan bisa kembali normal walaupun mungkin nggak bisa 100% normal. Kita bisa bertatap muka, kuliahnya jadi lebih semangat lagi, Anda lebih mengenal juga kehidupan kampus, banyak berinteraksi, bisa membangun networking, karena itu penting. Kelebihan dari Anda kuliah itu adalah dibandingkan Anda hanya lulusan SMA atau ini ya, di dunia perkuliahan Anda punya kesempatan untuk memperluas jaringan. Ya, kalau ininya ya silaturahim gitu ya, silaturahmi, sehingga ya itu membuka pintu-pintu peluang Anda untuk sukses di masa depan. Tinggal bagaimana kemudian peluang-peluang itu bisa Anda perbesar lagi dengan kesiapan diri. Ya, Anda bisa tingkatkan. Jadi belajar terus ini, jangan malas-malasan gitu ya. Tetap semangat lah. Mudah-mudahan tadi motivasi dari dan juga materi dari Mas Egi ini bisa menambah semangat dan juga pengetahuan. Saya pikir itu aja dari saya, nggak usah banyak-banyak. Makasih banyak Mas Egi, jangan bosan-bosan
untuk Sama-sama, Pak men-share Fakih. ilmunya. Iya. Iya. Al ilmu bila semarin kasejari bila bahasa ininya ilmu tanpa sampaikan atau tanpa di ini kan Iya. seperti pohon tanpa buah gitu. Benar. Saya lupa udah lama nggak ini. Iya, Pak. Al ilmu bila amalin kasejari bila samarin. Jadi ilmu tanpa diamalkan dan seperti pohon tanpa buah gitu. Jadi Mas Egi, terima kasih sudah men-share ilmunya. Semoga juga makin bertambah ilmunya, bisa share lagi. Amin. Makasih. Saya ucapkan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Fakih, Terima kasih, Mas Uki, Mas dan Egi. juga rekan-rekan. Iya. Ya, semoga Terima kasih, sukses dan Balik nanti ke semangat. Indonesia. Mari. Yuk.